Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sri Rahayu, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 22811305337 dari kelas A11. Kali ini saya akan memaparkan isi dari PPT yang telah saya buat dengan tema atau dengan topik menganalisis konsep keterampilan dasar mengajar. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, di slide kedua, di sini saya ambil pendahuluan terlebih dahulu. Kita bahas dulu tentang secara umum apa keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Nah, keterampilan mengajar ini meliputi teknik komunikasi, kemudian pengelolaan kelas, hingga pemahaman terhadap dinamika siswa. Kemudian di slide selanjutnya, saya mengambil pengertian keterampilan dasar mengajar. Nah, definisi keterampilan dasar mengajar adalah serangkaian kemampuan dan teknik yang diperlukan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif. Di sini saya juga mengambil tujuannya, di mana tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang optimal, kemudian juga untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Kemudian di slide selanjutnya, saya mengambil pengertian keterampilan dasar mengajar. Nah, mengapa keterampilan dasar mengajar itu penting? Yang pertama adalah mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi, seorang guru yang menguasai atau memiliki keterampilan dasar mengajar yang baik, maka insya Allah kualitas pendidikan akan baik pula secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi siswa dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam pengembangan kompetensi sosial dan akademik siswa. Baik, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan perencanaan. Jadi seorang guru juga perlu menguasai keterampilan perencanaan. Apa itu keterampilan perencanaan? Di mana menyusun rencana pelajaran yang terstruktur dan jelas, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Nah, yang kedua, seorang guru juga perlu memahami keterampilan pengelolaan kelas. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mampu mengatur lingkungan belajar yang mendukung dan kondusif untuk pembelajaran. Dan yang kedua adalah mengelola waktu dan sumber daya yang efisien. Nah, selanjutnya ada yang namanya keterampilan interaksi. Nah, apa itu keterampilan interaksi? Artinya di sini adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa. Contoh misalnya, kita mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong diskusi, ataukah juga bisa mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, selanjutnya ada yang namanya keterampilan penyampaian materi. Nah, di sini ada dua hal yang akan dibahas jika kita membahas tentang keterampilan penyampaian materi. Yang pertama ada metode, kemudian ada yang kedua media pembelajaran. Nah, metode di sini bisa kita menggunakan berbagai pendekatan dalam penyampaian materi, seperti misalkan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kedua ada media pembelajaran. Di sini di media pembelajaran kita bisa mengintegrasikan teknologi seperti video, presentasi multimedia, dan alat bantu ajar lainnya. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya keterampilan penilaian. Fungsi dari keterampilan penilaian yaitu adalah untuk menilai pemahaman siswa
dan kemajuan belajar mereka selama proses pembelajaran. Ada 2 tipe penilaian, yang pertama yaitu adalah penilaian formatif untuk memperbaiki proses, belajar, kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif yang untuk menilai hasil akhir belajar siswa. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya keterampilan penilaian. Fungsi dari keterampilan selanjutnya ada yang namanya keterampilan refleksi. Definisi dari keterampilan refleksi adalah proses menganalisis dan mengevaluasi praktek mengajar untuk menemukan kekuatan dan area perbaikan. Nah, apa manfaatnya? Yaitu untuk membantu guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keterampilan dasar mengajar merupakan komponen vital dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan atau mengembangkan keterampilan ini memerlukan latihan, umpan balik, dan refleksi yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Nah, sebagai penutup, saya bisa mengatakan bahwa meningkatkan keterampilan dasar mengajar akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan itulah pemaparan singkat saya dari isi PPT tentang keterampilan dasar mengajar. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.